Pemirsa channel Peristiwa yang Budiman dimanapun saudara berada, saya senang dapat menjumpai saudara-saudara dan memberkati dengan satu firman Tuhan yang tentunya melawat kehidupan saudara-saudara sekalian yang ada di luar sana. Satu firman yang diajarkan kepada setiap kita ketika kita berkapasitas sebagai anak-anak di hadapan orang tua, Allah memberikannya merupakan salah satu perintah yang harus kita laksanakan, yaitu hormatilah orang tuamu di tanah yang Tuhan berikan supaya lanjut umur dan penuh dengan berkat. Saudaraku, saya menuturkan satu cerita yang kontekstual dengan kehendak Allah, yaitu cerita di dalam perjalanan keimanan suku Dayak Ma'anyan yang berada di Kalimantan Tengah secara khusus, Hangtanek dan Sarunai Gumi Jarang Janang Kalalawa. Saudaraku, cerita itu bermula dari sebuah keyakinan yang dimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Dayak yang menghuni tanah Kalimantan itu umumnya mereka tinggal di pedalaman di pinggiran bantaran sungai, karena memang aluran sungai itu memberikan banyak kehidupan yang dapat mereka gunakan untuk melangsungkan kehidupan di dalam perjalanan kehidupan umat bangsa Dayak ini. Keyakinan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus diawali dari pengajaran para sending dan misionaris yang datang ke tanah Dayak Kalimantan ini. Suatu ketika cerita keluarga kecil ini menginspirasikan kita tentang hubungan cinta kasih antara anak-anak dengan orang tua yang berjalan dengan penuh berkat dan kemudian menjadi pribadi yang taat atas kehendak dan perintah Allah. Pendek cerita, ada keluarga kecil yang sangat sederhana sekali, yang umumnya memang kehidupan bangsa Dayak itu dihantar dari sejarah kehidupan serba terbatas dan penuh dengan kesederhanaan. Secara khusus bagi suku Dayak Ma'anyan. Saya menuturkan cerita keluarga kecil ini untuk memberikan inspirasi bagi kita sekalian. Di dalam kesederhanaan itu, tentu tidak terbatas bagi kita untuk mengungkapkan hubungan cinta kasih kepada orang tua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekalipun dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan pendidikan, bahkan tidak memiliki harta jabatan yang berlimpah, tapi tidak terbatas hati dan perasaan kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Cerita dari sebuah keluarga kecil ini tinggal di dalam pedalaman hutan Kalimantan Tengah, tetapi mereka sudah mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan diajarkan bagaimana kemudian mengungkapkan iman dan pengharapan melalui doa. Keluarga kecil ini suatu ketika berpisah dengan orang tua karena sedang melakukan aktivitas yang jauh dari rumah. Sebagai seorang anak yang tinggal di rumah, yang baru beranjak dewasa, yang masih tergolong anak-anak, mereka tentu berharap orang tuanya akan memperoleh berkat dan rezeki dan pulang membawa hasil dari kemudian melakukan sejumlah aktivitas dan kegiatan yang ada di luar sana, di dalam hutan, yang mencari sesuap nasi dari kesediaan secara alami yang ada di dalam hutan. Keluarga kecil ini, dua orang anak tinggal di rumah, sementara orang tuanya pergi keluar untuk melakukan kegiatan dan usaha mencari nafkah. Tetapi jauh sampai kemudian sore menjelang malam, orang tua ini belum juga datang kembali dan pulang. Keluarga kecil warga Dayak Ma'anyan ini khawatir sekali. Dia kemudian teringat akan ajaran yang sudah ia terima dan ia imani. Bila mana berada di dalam kesulitan, datanglah kepada Tuhan melalui doa-doa. Dua orang anak ini pun menyampaikan doa dengan bahasa yang sangat sederhana. Karena mereka bukan pribadi yang memperoleh pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang banyak. Tetapi sekali lagi, sekalipun kita menuturkan dalam doa yang sangat sederhana, tetapi mari kita juga bersama-sama mengimani Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang maha mengetahui. Bahkan diajarkan kepada kita sekalian untuk berdoa, tidak harus berbelit-belit. Tidak juga baru diterima ketika kita mampu menguntaikan kata dan kalimat menjadi indah baru Tuhan mendengarkan, tidak. Tapi melainkan harus lahir dari dalam hati yang tulus
diungkapkan kepada Tuhan dengan bahasa yang sederhana sekalipun Allah Maha Mengetahui. Bunyi doa yang disampaikan dengan penuh kesederhanaan. Karena sang anak ini belum mampu berkomunikasi dengan baik di dalam bahasa Indonesia, saya pun memohon izin kepada seluruh pemirsa yang ada di luar sana untuk menuturkan dalam bahasa aslinya. Dan dalam cerita ini sangat legendaris sekali di kalangan orang-orang Maanyan. Tumpuk, tangek natat nansarunai gumi jari janang kalapa. Doa itu berbunyi demikian. Ya Tuhan, ada kami bebek wat, ada kami bebek iya. Amah kami habang ringkap, ini kami habang ruga. Amin. Sederhana sekali Bapak Ibu, tetapi makna doa ini luar biasa. Yang pertama, saya ingin memberikan pemaknaan. Anak ini menyampaikan doa ketika mereka berada dalam rasa kekhawatiran, mereka datang kepada Tuhan. Karena tinggal di tengah hutan belantara yang jauh dari pemukiman satu rumah ke rumah yang lain pun bisa jadi ada 3-4 kilometer baru ada rumah tetangga. Sering memang dalam perjalanan kehidupan pribadi, kehidupan pada zaman itu merasa ketakutan. Ketika ada bunyi burung hantu pada malam hari, yang dikenal dalam bahasa Maanyan burung tatua. Ketika burung itu berkicau, itu pertanda akan ada orang yang mati. Ketika bunyi lolongan kucing di tengah malam, mencekam, melonglong, bunyi itu pun menghadirkan ketakutan bagi setiap anak yang berusia seperti yang dituturkan dalam cerita ini. Maka di tengah ketakutan itu mereka menyampaikan doa. Demikian pula ungkapan rasa cinta kasih dan hormat mereka kepada kedua orang tua, ayah dan ibu yang sedang pergi keluar, tetapi belum pulang sampai larut malam. Disampaikanlah doa bahwa biarlah orang tua saya berada hawang ringkap. Dan ini kami, naan hawang ruga. Ruga dan ringkap itu saudara-saudara pemirsa yang ada di luar sana, saya ingin menjelaskan sebuah tempat yang dapat memproteksi atau memberikan perlindungan. Tapi umumnya berada di dalam atau di bawah air. Khususnya diberikan perumpamaan bagi ikan-ikan atau binatang air sehingga mereka boleh mendapat perlindungan di dalam ruga atau di dalam ringkap. Sehingga sekali lagi memberikan perlindungan. Begitu doa ini disampaikan oleh anak-anak agar orang tua, ayah dan ibunya pun mendapat perlindungan walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana. Dari sini kita bisa memetik dan mengambil hikmat yang pertama. Bahwa mari secara pribadi kehidupan saudara-saudara yang ada di luar sana ketika kita berkapasitas dan berstatus sebagai anak-anak. Mari kita mengingat akan kehendak dan ajaran Tuhan di dalam perintahnya. Yaitu kita harus menghormati dan menghargai orang tua, ayah dan ibu supaya lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan penuh dengan berkat. Yang kedua, bahwa ketika kita berada berjalan dalam kehidupan, di mana tidak jarang ada rasa kekhawatiran dalam hidup ini. Pergumulan kehidupan sering menghimpit kita. Mari saudara datang ke dalam doa. Serahkan kepada Tuhan, kehendaknya boleh terjadi dalam hidup kita. Dan kita meminta kemampuan untuk melewati semua perkara hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kasih dan berkat Tuhan terus ada menyertai saudara-saudara yang ada di luar sana melalui channel Pristio ini, pemirsa semuanya yang ada di luar sana. Sehingga sekali lagi channel ini mengingatkan tentang hubungan kita kepada kedua orang tua kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Sepanjang ada kemampuan bagi kita dan waktu untuk kita memberikan perhatian dan cinta kasih, lakukanlah itu sebelum terlambat. Karena tidak jarang seluruh pemirsa yang saya kasihi, orang merasakan penyesalan. Dan penyesalan itu selalu terjadi di belakang, tidak pernah penyesalan itu terjadi di depan. Kalau dituturkan dalam bahasa Maanyan, rasa penyesalan niro santar hang hawariam. Kadang-kadang ada banyak orang saya diundang untuk kemudian melaksanakan ibadah penghiburan, ibadah syukur pembaturan dan sebagainya. Berlomba-lomba orang membuat makam yang indah dan baik. Lalu menyalakan lampu, mengantar semacam sesuatu yang ingin memberikan perlambangan ada cinta kasih terhadap orang tua. Tapi itu sudah di makam. Saudara, pada bagian ini tidak ada yang salah. Kita terus mengenang kebaikan orang tua pribadi, orang-orang yang kita kagumi. Tetapi saya membawa kita untuk jauh lebih bijaksana.
tentu kita sepakat semua bahwa cinta kasih itu jauh lebih baik ketika kita perlihatkan semasa orang tua kita masih hidup dan ada di tengah-tengah kita. Saya yakin tidak ada bantahan pada bagian ini. Maka biarlah melalui channel Peristiwa sekali lagi menjangkau dan melawat hati setiap kita, agar kita menjadi pribadi yang taat dan setia terhadap perintah Allah untuk menghargai dan menghormati orang tua kita. Karena hari-hari belakangan ini kehidupan modern tidak jarang hubungan cinta kasih terhadap orang tua menjadi dingin. Tidak jarang orang kemudian memiliki harta kedudukan dan jabatan sebagai anak terhadap orang tua, tapi orang tuanya diantar ke panti jompo untuk dipelihara oleh orang lain. Padahal di bagian lain Tuhan mengajarkan, berbuatlah kamu kepada orang lain sebagaimana kamu berharap orang lain berbuat kepadamu. Saya memberikan perenungan bagi kita sekalian, bagaimana ketika di masa tua, saudara-saudara. Bukankah ketika kita membesarkan anak-anak kita, bagian yang kita rindukan, mereka akan menghargai dan menjadi investasi bagi kita di masa tua. Kalau ini yang terjadi dengan saudara-saudara sekali lagi, jangan sampai terjadi penyesalan di belakang. Berilah penghormatan dan penghargaan semaksimal mungkin kepada kedua orang tua kita semasih mereka ada. Karena sekali lagi firman Tuhan pun mengajarkan segala sesuatu ada waktunya. Karena waktu kita akan berpisah melalui kematian pun akan tiba. Dan setelah kematian itu menjemput orang tua kita, kedua orang tua kita. Saudara, bagi yang sudah memiliki pengalaman, saya tidak perlu menuturkannya secara spesifik, jauh berbeda saudara-saudara. Maka karenanya pegang dan genggam kalimat firman Tuhan ini. Hormatilah orang tua, supaya lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan. Terpujilah Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang telah mempersekutukan kita melalui channel Peristiwa ini. Yang membawa kita sekalian untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Agar terjalin hubungan yang baik. Penuh dengan ungkapan cinta kasih terhadap kedua orang tua kita. Dan demikian pula orang tua kita memberikan ungkapan cinta kasihnya, mengantar kita dari tumbuh kembang sampai dewasa, bahkan menjadi orang tua. Biarlah Tuhan menyempurnakan kehidupan kita sekalian. Biarlah channel ini terus diberkati, sehingga saudara dan saya dapat berjumpa dengan firman yang tentunya menyegarkan roh dan jiwa kita. Untuk terus memelihara iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang Immanuel menyertai kita sampai berkesudahan. Selanjutnya tentu di penghujung cerita yang menginspirasikan iman dan pengharapan kita, saya berharap saudara-saudara berkenan memberikan subscribe pada channel ini untuk menyemangati saya menjumpai saudara-saudara, membangkitkan kerohanian kita untuk terus bertumbuh. Sehingga janji Allah terhadap kerajaan surga yang ia bangun menjadi milik kekal saudara dan saya. Karena sesungguhnya di dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman kekal bagi saudara dan saya. Bagi orang-orang yang memelihara iman sampai berkesudahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya tidak heran ketika Paulus mengingatkan kita, kematian adalah keuntungan. Dan jika kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita harus memberi buah. Selamat berkarya dan berjuang. Semoga buah-buahmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan